Jangan lupa klik tombol subscribe. Cepat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan Bapak Rosa Nubari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisi-kisi penilaian akhir semester ganjil PPKN kelas 7. Jadi, di dalam video kali ini, Bapak akan membahas kisi-kisi soal penilaian akhir semester, berikut juga dengan jawaban rangkuman dari kisi-kisi tersebut. Kita mulai saja materi kita kali ini. Pertama-tama, yaitu usulan dasar negara dari 3 tokoh. Ya, perlu diingat bahwa ada 3 tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Supomo, dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Ya, di mana untuk Insinyur Soekarno, usulan yang diberikan oleh beliau itu diberi nama Pancasila. Jadi yang mengusulkan nama Pancasila adalah Soekarno pada 1 Juni 1945. Sisanya, usulan-usulannya bisa kalian baca sendiri ya. Masuk ke kisi-kisi yang kedua, yaitu hasil kerja Panitia 9. Jadi pada 1 Juni 1945 ya, itu belum ada kesepakatan dari hasil sidang BPUPKI. Akhirnya diputuskanlah untuk membentuk sebuah panitia khusus, yaitu Panitia 9, yang tugasnya adalah membahas rumusan dasar negara, yang mana akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 ini menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta. Ya, jadi hasil kerja Panitia 9 itu berupa rumusan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta. Nah, untuk isi Piagam Jakartanya bisa kalian lihat sendiri. Masuk ke kisi-kisi berikutnya, yaitu alasan dirubahnya rumusan sila pertama Piagam Jakarta. Jadi tadi kan sudah menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta. Ya, nah tetapi kesepakatan atas rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta tersebut ternyata masih memunculkan protes dari masyarakat Indonesia Timur yang kebanyakan non-Muslim. Ya, khususnya pada sila pertama yang ada di Piagam Jakarta. Nah, perdebatan tersebut itu masih terjadi tuh hingga BPUPKI dibubarkan dan diganti PPKI. Nah, akhirnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, sila pertama Piagam Jakarta tersebut dirubah pada sidang pertama PPKI, yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, perlu Bapak pertegas lagi, alasan dirubahnya rumusan sila pertama Piagam Jakarta adalah muncul protes dari masyarakat Indonesia Timur yang kebanyakan non-Muslim ya, dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya, yang sudah Bapak beri font merah. Nah, itu dia alasan dirubahnya rumusan sila pertama Piagam Jakarta. Masuk ke kisi-kisi berikutnya, yaitu komitmen pendiri negara. Nah, ini cukup mudah ya. Yang pertama, ada semangat persatuan, kesatuan, rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, pantang menyerah, dan lain sebagainya. Bisa kalian baca sendiri. Masuk ke kisi-kisi berikutnya, yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Nah, ini juga mudah. Pertama ada semangat religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, keingintahuan tinggi, berinisiatif, dan lain sebagainya. Bisa kalian baca sendiri. Berikutnya yaitu macam-macam norma. Nah, untuk macam-macam norma ini bakalan lumayan banyak keluar soal yang ada di PAS-nya. Ada 4 macam norma. Yang pertama norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama ciri-cirinya, norma ini bersumber dari kitab suci yang berasal dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Sanksinya berupa dosa. Ya, contoh
perilaku sesuai norma agama apa? Misalkan sebagai Islam, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Terus ada norma kesopanan, ciri-cirinya bersumber dari tata kelakuan atau tata krama dalam masyarakat. Ya, jadi tata krama, kelakuan yang positif yang ada di dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan, nah itu sumber dari norma kesopanan. Nah, sanksinya apa jika melanggar? Berupa celaan, dikucilkan, dan lain sebagainya. Contoh perilaku yang sesuai norma kesopanan apa? Yang pertama, mengetuk pintu jika bertamu, makan tidak berdiri, dan lain sebagainya. Terus ada norma kesusilaan. Nah, ini sering ketukar dengan norma kesopanan. Ingat, kalau norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani manusia. Kalau kesopanan tadi bersumber dari tata kelakuan atau tata krama masyarakat. Ya, terus sanksinya apa? Norma kesusilaan. Sanksi norma kesusilaan yaitu jika melanggar akan timbul rasa cemas, menyesal, bersalah, dan lain sebagainya. Ya. Contoh perbuatan atau perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan apa? Yang pertama ada berbuat baik terhadap sesama manusia, jujur, dan tidak angkuh, dan lain-lain. Yang terakhir ada norma hukum. Ciri-cirinya pertama bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah, bisa undang-undang, undang-undang dasar, dan lain sebagainya. Sanksinya apa jika melanggar? Sanksinya berupa hukuman denda, penjara, dan lain-lain. Contoh perbuatan yang sesuai norma hukum. Yang pertama, tidak parkir sembarangan. Kalau ada logo P, dilarang parkir, berarti nggak boleh parkir di tempat situ. Kalau ada logo di S yang digaris, berarti dilarang berhenti, dilarang stop. Terus memakai helm ketika naik motor, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Kisi-kisi berikutnya yaitu kenapa sih norma itu harus dipatuhi, ya? Kita harus mematuhi peraturan atau norma karena norma adalah pedoman kita dalam bertingkah laku, ya. Dengan mematuhi norma, seseorang akan menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab sehingga akan tercipta kehidupan yang teratur dan damai. Ya, ingat-ingat ya. Masuk ke kisi-kisi berikutnya yaitu konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tidak tertulis ini adalah aturan yang tidak tertulis tapi tetap dilaksanakan dalam penyelenggaraan suatu negara. Ya, karena konstitusi tidak tertulis itu berupa kebiasaan ketatanegaraan. Jadi kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh sebuah negara, ya, yang telah dipraktikkan secara berulang-ulang. Konstitusi tidak tertulis ini disebut juga dengan konvensi. Ya, contohnya apa? Contohnya pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diingat bahwa proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu diadakan pada sidang kedua BPUPKI dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Ya. Pada hari pertama sidang 10 Juli itu agendanya panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara, ya, yang sebelumnya dibahas. Nah, pada sidang kedua BPUPKI ini. Selanjutnya, pada sidang kedua BPUPKI juga membentuk 3 kepanitiaan. Pertama ada panitia hukum dasar, panitia ekonomi dan keuangan, dan panitia pembelaan tanah air. Masuk kepada hasil sidang kedua BPUPKI. Tadi udah kan tanggal 10 Juli 1945. Nah, masuk ke 11 Juli. Hasilnya apa sih sidang 11 Juli? Yang pertama, membentuk panitia perancang Declaration of Rights dan panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Terus memutuskan bentuk negara kesatuan dan kepala negara adalah presiden. Terus tanggal 13 Juli juga menyepakati, hasil sidangnya menyepakati lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Terus tanggal 14 Juli
Panitia kecil perancang undang-undang ini menyampaikan laporan terkait dengan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, terus tanggal 15 Juli masih membahas rancangan Undang-Undang Dasar ya. Nah, masuk ke 16 Julinya. Nah, 16 Julinya hasil dari sidang 16 Juli yaitu diterima usul-usul dari panitia ekonomi dan keuangan dan panitia pembelaan tanah air, dan yang paling penting naskah undang-undang dasar diterima dengan suara bulat. Ya, perlu diingat ya. Lanjut ke proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 itu terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya pada sidang pertama PPKI, yang mana dari sidang tersebut menghasilkan pertama menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Terus yang kedua memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia. Dan yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Ya, perlu diingat ya. Ketiga hasil dari sidang pertama PPKI. Ya, pertama menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar, yang kedua memilih dan mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dan yang terakhir membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya yaitu susunan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada susunan kali ini Bapak akan fokus kepada susunan atau sistematika saat pertama kali disahkannya Undang-Undang Dasar, yaitu pada 18 Agustus 1945 hasil sidang pertama PPKI. Susunan yang pertama yaitu terdiri dari pembukaan, yang mana pembukaan ini terdapat 4 alinea atau 4 paragraf. Yang kedua, batang tubuh atau pasal-pasal terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, dan terakhir ada penjelasan. Jadi tidak ada kepala, batang tubuh, dan lain-lain. Jadi cuma ada 3. Ada pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Selanjutnya yaitu arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sarana bagi warga negara untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Yang kedua, menjadi landasan bagi warga negara untuk menuntut haknya. Dan yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Masuk ke kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai aturan di Indonesia, Undang-Undang Dasar ini menempati kedudukan tertinggi sebagai sumber hukum tertulis. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Berarti kalau yang ada di bawahnya Undang-Undang Dasar ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Nah, yang ada di bawah undang-undang itu harus berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, peraturan-peraturan tersebut tidak boleh isinya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Bapak ulangi lagi ya. Kenapa Undang-Undang Dasar itu menempati kedudukan tertinggi sebagai sumber hukum tertulis? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah segala peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya harus berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, yaitu peran perumus Undang-Undang Dasar 1945. Nah, peran tokohnya ini banyak ya, tapi Bapak ambil 2 tokoh. Yang pertama ada KRT Rajiman Widyodiningrat, yang mana Rajiman Widyodiningrat ini dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar menjabat sebagai Ketua BPUPKI ya. Terus yang kedua ada Supomo. Nah, Supomo ini salah satu tokoh yang aktif juga dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, khususnya proses perumusan Pancasila ya, perumusan dasar negara, dan juga perumusan Undang-Undang Dasar, di mana di dalam
proses perumusan Pancasila, beliau mengusulkan usulannya ya terkait dengan rumusan dasar negara. Terus kalau untuk rumusan Undang-Undang Dasar, beliau ini salah satu tokoh yang berperan penting karena menjadi ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang merancang isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu sikap teladan dari para tokoh perumus dan pengesah Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada cinta tanah air, berani, pantang menyerah, rela berkorban, mengutamakan musyawarah, bekerja sama, disiplin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Itu dia tadi pembahasan mengenai kisi-kisi PAS semester 1 kali ini. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilafan di dalam penjelasan Bapak. Catatan untuk kalian bahwa kalian pelajari lagi kisi-kisi di dalam video ini karena kemungkinan besar keluar soal-soalnya sesuai dengan kisi-kisi gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.